Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dengan NIM 22051204153 dan berasal dari kelas Teknik Informatika D 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer tentang routing dinamis. Dan untuk routingnya saya sudah membuat di sini sesuai langkah-langkah di sini. Dan kita akan mengecek untuk PC1 untuk IP konfigurasinya seperti yang kemarin, yaitu routing static. Di sini semua hampir sama. Untuk IP addressnya kita menggunakan 192.168.1.1 dan untuk subnet masknya 192 dan gateway-nya kita menggunakan 192.168.162 untuk PC1. Untuk PC2 di sini kita menggunakan IP konfigurasinya seperti yang kemarin, yaitu 65, dan untuk subnet max-nya 192 dan default gateway-nya untuk PC2 adalah 126. Dan untuk selanjutnya untuk PC3 kita di sini menggunakan IP address-nya 253 dan subnet mask-nya 128 seperti yang tertera di sini. Dan untuk default gateway-nya ini kita menggunakan 254. Lalu untuk routernya, untuk servernya kita menggunakan seperti kemarin juga. Untuk konfigurasi seperti di sini ya. Untuk IP konfigurasi di sini 3333 dan untuk subnet masknya karena di sini 0 dan default gateway-nya adalah 333 333 3. Lalu untuk server kedua di sini kita menggunakan sama seperti kemarin juga, yaitu 43434331 dan untuk subnet masknya yaitu 0 dan untuk default gateway-nya kita menggunakan 3. Kan di sini 3. Lalu untuk settingan routernya, maaf itu CLI tadi. Untuk routernya kita di sini untuk router pertama, router pertama kita menggunakan IP address 192 diakhiri dengan 62 dan untuk subnet max-nya 192 dan ini port statusnya jangan lupa di on kan. Untuk fast internet 1/0-nya kita menggunakan 126 dan untuk subnet mask-nya 192 dan port statusnya jangan lupa di on kan juga. Untuk serialnya kita melakukan 12 karena kita menghubungkan seperti yang terlihat di gambar ini, router 1 ke router 2 kita menggunakan 12 dan untuk subnet mask-nya kita menggunakan 0 di sini, 255 dan port statusnya jangan lupa di on kan. Dan serial 3-nya kita menggunakan 13 dan untuk subnet mask-nya kita menggunakan 0 seperti yang tertera di skenario-nya. Kita mengikuti skenario-nya. Dan untuk RIP-nya karena kita mengikuti langkah percobaannya, di sini kita menggunakan network address-nya 12.0.0.0. Kalau di sini kita mengetiknya yaitu seperti ini, 12.12.12.0 baru bisa kita masukkan. Untuk network address keduanya yaitu 13.0.0.0 dan untuk network address yang terakhir yaitu 192.168.1.0. Dan untuk CLI-nya di sini kita untuk PC1 harus memasukkan yaitu ini. Kita ke atas. Kita masukkan ini no auto summary dan untuk versionnya kita masukkan version 2, lalu kita ke konfigurasi, langsung setting, langsung di save. Kita save. Untuk CLI-nya kita cek yaitu show IP root seperti ini. Nampaknya di sini baik-baik saja untuk router 1. Lalu kita cek router kedua. Router kedua untuk fast internetnya kita menggunakan 254. Dan subnet mask 128.
router 2 karena router 2 terhubung ke PC 3. Untuk pas internet 1 per 0-nya kita kosongi karena di sini hanya ada satu PC. Untuk serialnya kita menggunakan 12 2 karena ini terhubung dengan router 1. Untuk serial 30-nya kita menggunakan 23 2, dan untuk subnet masknya 0 karena terhubung dengan router 3. Dan jangan lupa on kan port statusnya. Untuk CLI sebentar kita lakukan seperti tadi, teman setting lalu save, dan setelah itu kita terhubung ke router lalu kita ketik show IP root. Dan di sini nampaknya baik-baik saja. Untuk router yang terakhir kita masukkan untuk fase internetnya 3 karena ini terhubung ke server 1. Dan untuk subnet masknya yaitu 0 di sini 255.255.255.0, dan untuk port statusnya on. Untuk satunya fase internet 1 per 0 yaitu 43 karena ini terhubung ke server 2, dan untuk subnet masknya yaitu 255.255.255 seperti sebelumnya, dan untuk port statusnya harus di on kan. Untuk serialnya kita isi 23 dan untuk subnet masknya 0, dan untuk serial 3 nya karena terhubung ke router 1, ini tadi serial 2 terhubung ke router 2, ini serial 3 terhubung ke router 1, kita isi di sini. Untuk serial 3 nya 13 3, dan untuk subnet masknya 0. Lalu jangan lupa kita save lagi. Tadi seperti tadi ya, di CLI nya yang sebelumnya kita tambahkan no auto summary. Mana tadi, jangan lupa, pokoknya kita isi tadi no auto summary. Saya tadi lupa isinya di sebelah mana. Oh ya, ini no auto summary. Nah, ini no auto summary version 2. Untuk semua router diisi seperti ini nantinya CLI-nya. No auto summary version 2. Lalu masuk ke konfigurasi, setting, save. Dan untuk CLI-nya kita untuk menunjukkan IP root-nya kita ketik seperti tadi lagi, show IP root. Dan di sini nampaknya aman-aman saja, semua terhubung, tidak ada masalah. Dan sekarang kita ke simulasinya. Di sini tertulis simulasinya kurang besar ya. Sebentar, saya besarkan ini. Tuh, di sini tertulis simulasinya kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2 lalu amati jalur PDU-nya. Untuk simulasinya yang kita edit filter, di sini isi MP. Dan kita coba mengirimkan dari PC 1 ke PC 2. PC 1 mengirimkan ke PC 2 dan PC 2 seharusnya mengirimkan kembali ke PC 1. Di sini aman ya. Dan untuk skenario-nya di sini tertulis successful. Berhasil di sini. Dan untuk selanjutnya kita lakukan simulasi selanjutnya. Kita delete dulu ini. Lakukan simulasi selanjutnya PC 1 ke PC 3 dan amati jalur PDU-nya. Lalu kita kirimkan dari PC 1 ke PC 3. PC 1 mengirimkan router, dan router 1 maksudnya router 1 harusnya mengirimkan ke router 2, dan setelah dari router 2 harusnya mengirimkan ke PC 3. Isi MP-nya tidak berhasil ya. Memang tidak berhasil harusnya. Sebentar, kita cek lagi. Yang gagal. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. Tadi gagal, mungkin karena ngebug. Oke, di sini berhasil. Dan kembali lagi ke router 2, dan router 2 kembali ke router 1, dan router 1 kembali ke PC 1.
Mohon maaf sebelumnya, saya nggak tahu ya kenapa Cisco pakai tracer nih kadang-kadang gagal di awal. Apa mungkin karena ngebug atau apa. Sebaiknya kalau kalian menggunakan Cisco pakai tracer juga untuk melakukan pengujian, kalian lakukan 2 kali. Dan jangan bingung di awal, lakukan 2 kali percobaan. Jika 2 kali gagal, kalian cek untuk router atau PC-nya atau servernya mungkin ada yang salah. Tapi kalau untuk percobaan kedua kalian berhasil, dan untuk percobaan kedua kalian berhasil, tandanya itu memang bug dari Cisco pakai tracernya. Kita delete itu yang ini, dan PC 1 ke PC 3 itu ternyata aman ya. Untuk kirim yang ketiga, simulasi ketiga, PC 1 ke PC server 1, PC 1 ke server 1. PC 1 akan melalui ke router 1 dan router 1 akan ke router 2 lalu ke, nah di sini ngebug lagi ya. Kita ulangi lagi karena di sini ngebug, kita delete, kita lakukan simulasi lagi. PC 1 ke server 1, PC 1 bakalan ngelewatin router, dan router 1 maksudnya router 1 akan melewati router 2, dan router 2 akan diteruskan ke server 1 lalu kembali seperti semula. Di sini berhasil ya. PC 1 mengirimkan ke server 1 dan server 1 menerimanya. Di sini berhasil untuk percobaan ketiga. Lalu kita coba ke percobaan keempat, PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kemungkinan di sini gagal lagi karena bug tadi. PC 1 ke mengirimkan ke router 1, router 1 ke router 3 dan router 3. Nah, di sini bug lagi. Kita coba lagi PC 1 ke server 2, harusnya udah lancar. PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, lalu router 3 meneruskan ke server 2. Server 2 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2 dan kembali ke sini. Di sini untuk percobaan keempat berhasil ya. Lalu kita coba percobaan selanjutnya. Untuk percobaan selanjutnya, kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita coba PC 3 ke PC 1, kemungkinan di awal gagal juga. Di sini PC 3 akan mengirimkan ke router 2 dan router 2 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke PC 1 harusnya. Oh, di sini langsung berhasil ternyata. Tidak gagal, tidak ngebug. Dan di sini berhasil ya. Lalu kita delete lagi, kita lakukan simulasi yang selanjutnya. PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Apakah ngebug atau langsung berhasil? Kita lihat. Di sini nampaknya langsung berhasil. Tidak ada bug. Aman. Oke. Kita lanjutkan PC 3 ke server 1. PC 3 ke server 1. Kita lihat untuk jalur PDU-nya. Oh, langsung berhasil ternyata. Dan kembali lagi. Ya, nampaknya mulus. Mulus sekali. Lalu PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Apakah mulus juga? Oh ya, mulus juga. Ternyata tidak ada bug di sini seperti yang sebelum-sebelumnya. Aman di sini. Kita delete dulu. Kita lakukan simulasi selanjutnya. So, server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oh, aman ternyata. Di sini sukses. Kita lakukan simulasi selanjutnya. Server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita lihat. Aman sepertinya. Ya. Di sini aman, percobaannya berhasil. Dan kita lakukan simulasi selanjutnya.
server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2, kita lihat harusnya ke router 1 dan langsung mengirimkan ke PC 2. Aman di sini sepertinya. Oke, dan untuk yang terakhir server 1 ke PC 3. Kita delete. Oke. Langsung masuk. Lancar di sini sepertinya. Server 1 ke PC 3 ya. Sukses di sini. Oke, semua aman. Di sini ada bacaan, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah poin 3, lalu amati penelusuran routernya. Buatlah skenario. Oke. Sebentar. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, bentar. Sebentar di sini. Itu yang terakhir. Di sini apa? Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time. Lalu coba oke, kita lakukan pengecekan ya. Poin 3, lalu amati hasil konfigurasi konfigurasi 1 cd tracer. Oke, di sini aman, tracer komplit. Aman, lalu buat skenario dari router 1 ke router 3, jalurnya putus. Sebentar.
Ntar untuk yang terakhir kita cek lagi yang lainnya. 1 92 168 165 kita cek. Oke, di sini aman, tracer komplit. Untuk satunya 92.168.1.253. Komen. Oh, sorry, kita belum ngetik. 192.168.1.253. Oke, di sini komplit juga. Yang 33 tadi udah komplit juga. Kita cek yang server satunya. Kita cek 431. Oke, di sini aman. Di sini udah aman. Kita cek PC3. PC3 kita cek reset 192 1 di sini aman ya untuk tracingnya. Untuk satunya kita cek sebentar, tadi karena ke PC 2 baru 192 168.1.65. oh sorry, belum saya ketik 65. Oke, di sini aman. Untuk satunya trace 33 di sini aman. Satunya 43 1. Oke, di sini aman semua, tidak ada masalah. Lalu kita cek untuk server 1 itu server 1 di sini aman. Selanjutnya trace 1.65 aman. 1.2.1.1.253 92.168.1.253. Oke, di sini aman. Oke, di sini aman semua. Lalu di sini buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface yang terhubung. Oke. Router 1 ke router 3. Ini seperti yang kemarin sepertinya. Oke, di sini kita akan melakukan simulasi selanjutnya, yaitu maaf sebentar.
yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penerusan rutenya. Oke, di sini buat skenario jalur routingnya. Router 1, router 2, router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3, misal interface serial 3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Lalu coba pada poin ke-7. Oke, kita masuk ke router 3, lalu kita konfigurasi untuk serialnya, kita off kan. Oh maaf, salah, yang ini saja. Di sini jalurnya terputus antara router 1 ke router 3. Oke, di sini sudah terputus. Di sini sudah terputus. Lalu kita coba untuk mensimulasikan PC1 ke server 3, atau ya PC1 ke server 3 ya. Kita coba. Maka di sini dia tidak akan melewati jalur ini. Maaf, simulasi PC1 ke PC3. Sebentar, kita delete dulu. PC1 ke PC3. Di sini dia harusnya melewati router 2 dulu. Oke, dia ke router 2 lalu ke router 3 dan tidak bisa melewati daerah sini. Oke, di sini berhasil. Dan itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan bila masih ada kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.